Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Huda Akmal dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dari angkatan 2024 Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan mengenalkan komponen-komponen sistem pendinginan, baik cara kerja, fungsi, dan cara kerja keseluruhan dari sistem pendingin. Baik, pertama-tama kita bongkar dulu decknya. Nah, di sini aslinya itu ada baut plusnya. Karena di sini tidak ada, maka langsung kita bongkar saja. Nah, sudah kita taruh di tempat yang aman. Selanjutnya yaitu komponen-komponen, mengenalkan komponen-komponennya. Pertama-tama di sini yaitu ada komponen elektrik water pump. Kalau biasanya itu water pump yang dia menyambung ke noken as, karena di sini elektrik dia nyambungnya ke baterai. Lalu selanjutnya itu ada radiator ini, lalu di tengahnya itu ada kipasnya mendekat di sini. Lalu di sini ada tabung reservoir tank. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada komponen termostat. Letaknya itu di bagian sini. Ini termostat. Lalu selang untuk mengalirkan air pendingin dari mesin ke radiator saat mesin sudah panas. Lalu ada sensor WTS atau water temperature sensor yang mengirimkan sinyal pada CPU untuk menghidupkan kipas bila air pendingin sudah sangat panas. Lalu di dalam mesin itu ada komponen water jacket. Nah, komponen water jacket itu tempat bersirkulasinya air pendingin di dalam mesin. Lalu fungsinya dari radiator itu mendinginkan air pendingin yang sudah panas dari mesin untuk didinginkan di radiator ini. Nah, radiator itu mendinginkan lewat udara dan kipas ini. Lalu selanjutnya yaitu tutup radiator atau radiator cup. Nah, ini cara kerjanya pada saat air pendingin sudah terlalu panas, maka katup pada radiator cup ini akan menekan yang membuat air pendingin ada yang mengalir ke reservoir tank ini. Nah, reservoir tank berfungsi untuk menampung air pendingin yang sudah terlalu panas. Lalu selanjutnya yaitu komponen elektrik water pump ini. Komponen elektrik water pump ini bertugas untuk mensirkulasikan air pendingin dengan cara memompanya. Nah, cara kerja keseluruhannya yaitu pada saat mesin masih dingin baru dihidupkan, air pendingin akan bersirkulasi di dalam mesin saja. Dengan bantuan elektrik water pump ini, dia akan bersirkulasi di dalam mesin sampai dia mesin ini mencapai suhu kerja mesin, suhu kerja optimal, yaitu di angka 80 derajat sampai 90 derajat. Nah, jika mencapai suhu 80 derajat atau 90 derajat, nah di sini katup termostatnya itu akan membuka, yang membuat sirkulasi air pendingin itu mengalir ke radiator. Nah, radiator tadi kan berfungsi untuk mendinginkan air pendingin yang sudah panas dari mesin. Nah, yang dari mesin ini air pendinginnya akan mengalir ke radiator, lalu didinginkan di dalam radiator ini dengan bantuan kipas dan udara. Dan jika sudah mencapai suhu kerja seperti itu, maka air pendingin akan bersirkulasi di dalam mesin dan radiator ini. Namun jika sudah terlalu panas, katup dalam radiator cup ini
ini akan membuka, yang membuat ada air radiator yang mengalir ke dalam. Baik, selanjutnya yaitu kerusakan pada komponen dan dampaknya. Yang pertama yaitu pada electric water pump. Bila komponen ini rusak, maka air pendingin itu tidak akan bisa bersirkulasi di dalam mesin dan di radiator, yang membuat air pendingin itu akan diam di sini saja. Selanjutnya yaitu komponen radiator. Nah, komponen radiator ini bisa rusak jika sirip-siripnya ini sudah tertutup atau melengkung. Jika siripnya melengkung, itu masih bisa diperbaiki dengan ke tukang servis radiator dengan membenarkan sirip-siripnya agar lurus lagi. Kerusakannya yang kedua yaitu jika radiator ini ada retakan atau lubang. Jika seperti itu, jika retakannya kecil, maka bisa diakali dengan lem besi. Namun jika retakannya sudah terlalu lebar, maka ganti saja radiatornya. Selanjutnya yaitu komponen kipas ini. Biasanya itu komponen kipas itu yang rusak itu motornya atau dinamonya. Jika rusaknya seperti itu, maka ganti dinamo. Untuk dampaknya yaitu mesin bisa menjadi overheat. Nah, kerusakannya lagi yang berhubungan dengan kipas yaitu ada di sensor WTS-nya atau water temperature sensor. Nah, ini rusaknya itu sensor ini tidak bisa membaca suhu mesin itu sudah mencapai melebihi suhu kerja optimal, yang membuat mesin itu tidak akan yang membuat kipas itu tidak akan hidup. Nah, itu yang menyebabkan overheat juga. Lalu selanjutnya yaitu komponen termostat. Nah, jika komponen termostat rusak itu bisa menyebabkan mesin overheat juga, karena termostat itu jika suhunya sudah panas, maka dia akan membuka katupnya. Nah, kerusakannya yaitu bisa dia itu katupnya macet, terbuka terus, bisa macet tertutup terus. Nah, jika macetnya tertutup terus, maka air pendingin itu tidak akan bisa bersirkulasi di radiator juga. Dia akan stuck di mesin, yang membuat mesin itu cepat sekali overheat. Nah, jika macet secara terbuka terus, dia akan mengalir ke radiator terus, yang membuat mesin itu lama sekali untuk mencapai suhu kerja optimal. Ya, selanjutnya yaitu komponen reservoir tank. Komponen reservoir tank itu jika rusak, maka dia akan bocor di sini jika terjadi retakan. Nah, jika seperti itu, maka bisa diakalin dengan memakai lem. Namun jika retakannya sudah terlalu lebar, maka ganti saja reservoirnya. Nah, selanjutnya yaitu komponen radiator cap atau tutup radiator. Nah, tutup radiator ini ada speknya biasanya. Jika dites dengan vakum itu tekanannya sampai 1,1 kg per cm persegi. Nah, jika speknya tidak mencapai itu, maka bisa dikatakan radiator cap ini sudah rusak, sudah waktunya mengganti. Baik, selanjutnya yaitu sebagai tambahan itu bagaimana cara mengecek radiator jika terjadi kebocoran yang tidak terlihat. Nah, pertama-tama kita biarkan saja tutupnya ini masih tertutup di sini. Lalu kita lepaskan selang yang menuju ke reservoir tank, lalu kita sumbat.
dengan. Nah, yang kita ambil itu bagaimana cara mengecek radiator jika terjadi kebocoran. Yang pertama-tama itu jika mempunyai alat radiator tester, maka kita buka tutup radiatornya, lalu kita pasang alatnya. Nah, kita pompa sampai mencapai spesifikasi standarnya, yaitu 0,6 kg per cm persegi. Namun jika angka tidak mencapai 0,6, maka bisa dikatakan radiator itu sudah bocor. Tapi jika tidak mempunyai alat radiator tester, kita bisa membiarkan radiator kap ini masih tertutup, lalu kita membuka selang yang mengarah ke reservoir tank, lalu kita buka selang yang mengarah ke termostat ini atau ke mesin ini, lalu kita sumbat dengan plastik, lalu kita jepit plastik itu dengan karet atau apapun, klem atau apa, yang penting masih bisa menahan tekanan dari kompresor. Nah, di sini juga yang menyambung, selang yang menyambung ke water pump ini kita sumbat juga menggunakan plastik, lalu kita kencangkan dengan karet atau apapun, lalu kita buka selang ini. Nah, selang ini kita itu hubungkan dengan air gun. Nah, kita cek dengan air gun, kita tembak. Ini dicopot dulu radiatornya, diletakkan dalam ember yang besar. Nah, ember besar itu diberi air. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita tinggal menembak dengan air gun dari selang. Nah, kita lihat apakah di situ ada gelembung-gelembung yang keluar dari radiator ini atau tidak. Jika ada gelembung yang keluar dari radiator ini, maka bisa dikatakan radiator itu sudah rusak. Sekian dari saya, apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.